Begini Bu ya, ada seorang laki-laki, katakanlah itu seorang suami, dia bercita-cita ingin bertempat tinggal di dekat masjid supaya bisa sholat 5 waktu di masjid. Dan alhamdulillah harapannya itu tercapai Bu ya. Pada awalnya memang dia melaksanakan janjinya bahwa dia akan sholat di masjid. Namun lama kelamaan mulai muncul adanya perbedaan paham di antara para jamaah dan juga imam yang ada di masjid tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mencoba untuk memberikan saran, kemudian pendapat untuk memajukan dakwah di masjid tersebut. Namun kurang disambut saran dan pendapatnya sehingga laki-laki tersebut pelan-pelan mundur dari aktivitas di masjid seperti sholat dan azan dan lain-lainnya, sampai sekarang menjadi tidak pernah lagi ke masjid Bu ya. Jadi gimana ya Bu ya, dia bilang katanya merasa tidak dihargai, merasa diacuhkan, merasa tidak ditanggapi saran dan pendapatnya Bu ya, karena kan dia sekarang sudah paham bagaimana harusnya menjadi imam, fikih-fikih menjadi imam dan makmum, sementara di masjid tersebut tidak sesuai menurut dia dengan fikih yang telah dia pelajari. Mohon pencerahannya Bu ya, apakah pandangan dari seorang laki-laki tersebut mundur dari aktivitas masjid itu sudah benar? Dia merasa lebih baik sholat di rumah saja, mengimami istrinya dan keluarganya daripada sholat di masjid, tapi imamnya kurang paham tentang fikih menjadi imam. Gitu Bu ya, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi masjid melakukan sholat berjamaah di masjid, tentunya niatnya adalah karena Allah, bukan karena kita ingin dilihat oleh tetangga kita kalau kita rajin ke masjid. Kalau niatnya hanya ingin dilihat oleh tetangga karena kita rajin di masjid, artinya kita perlu penghargaan dari manusia. Nah, mengharapkan penghargaan dari manusia ini salah. Di dalam kita pergi ke masjid, kita ingin penghargaan dari Allah. Kemudian setelah itu masuk masjid beneran dia. Setelah masuk masjid, dia rajin. Kemudian ada yang kurang di masjid tersebut. Ya misalnya imamnya kurang ngerti dan sebagainya. Kemudian dia merasa sudah mulai mengerti karena belajar fikih dan sebagainya. Mungkin punya usulan-usulan. Apakah usulannya usulan dia menjadi imam atau yang lainnya usulan. Nah, ini termasuk kelemahan seseorang itu adalah nggak bisa menekan kesombongannya. Jadi mulai bisa sedikit saja langsung seolah-olah harus menjadi segala-galanya. Nah, termasuk orang dalam duri dalam daging sebuah perkumpulan itu adalah orang yang punya pendapat harus dipakai. Itu adalah orang sombong. Misalnya kita ngusulkan, kalau namanya usulan tidak harus dipakai dong. Kalau kita punya usulan lalu tidak dipakai kok kita marah, berarti kita ini busuk hati. Kok seolah-olah kita menganggap usulan kita pasti yang benar, kayak Nabi kita turun wahyu kepada kita lalu omongan kita pasti benar. Tapi orang berjuang nggak boleh begitu. Kalau ternyata usulan kita belum dipakai, mungkin memang belum benar usulan kita. Merasa benar itu kan sudah salah, merasa paling hebat. Itu. Jadi kalau usulan kita tidak diterima, ya jangan putus asa lalu tidak mau ke masjid. Alasannya tidak dihargai, berarti ketemu bahasanya bukan karena Allah. Omongan saya tidak dihargai, omongan saya tidak dianggap. Nah, kalau kita pergi ke masjid seperti itu nggak akan bisa bertahan lama. Bahkan bisakah kita tetap hadir di masjid padahal kita dibully, direndahkan? Nah, itu baru hebat. Hanya gara-gara omongannya tidak dianggap saja kok tiba-tiba berhenti dari masjid, berarti dari awal niatnya memang bukan karena Allah. Kalau karena Allah dalam keadaan apapun dia akan bertahan untuk membuat perubahan. Karena apa? Jangankan kok sekelas seperti orang yang awam seperti itu, sekelas ustadz saja yang ustadz besar itu, kalau nasihati orang belum tentu dia langsung sekali itu beres. Usulan pertama beres belum, mungkin tahun depan baru saya ngusulkan lagi, mungkin tahun berikutnya, karena mungkin rapatnya terjadi setahun sekali sebelum Ramadan. Kalau tahun Ramadan ini saya gagal, tahun Ramadan tahun depan usaha saya harus selesai. Tahun depan belum, tahun berikutnya begitu.
bukan putus asa. Dakwah kok begitu, nggak bisa begini. Berarti yang perlu dicurigai adalah hatinya sendiri. Mestinya dia akan bersemangat, tahun ini oke, gagal, tapi kan pahala kan tetap dapat dari Allah. Saya tunggu kesempatan rapat berikutnya, sambil kita membuat perubahan yang baik, tampakkan kalau kita memang layak mengusulkannya. Nah, anda kelihatan di masjid, mau usul lagi gimana? Wah, ini enggak, masjid sudah nggak datang gara-gara, apalagi mereka tahu gara-gara pendapat yang dipakai datang ke masjid. Akhirnya orang paham ini egois. Kan ada orang dalam rapat tuh yang bikin kesel itu siapa? Dalam rapat kalau sudah pendapatnya dipakai, kalau ini tidak mau ya sudahlah saya tidak ikut-ikutan. Nah, ini adalah orang egois, orang sombong, besar kepala. Nah, berarti itu. Maka sebaiknya yang perlu dipangkas adalah hatinya dulu orang seperti itu, agar tidak sombong, tidak merasa yang paling pintar, tidak harus jadi imam, tidak harus masya Allah. Ini baru tertata. Lah kalau dia sholat di rumah, ya kalau memang selama ini dia rumah, ya sholat berjamaah dengan istrinya kalau tidak ke masjid. Akan tapi hendaknya tetap kembali ke masjid nanti. Kemudian setelah itu tetap dua hal. Nah, kelihatannya perlu ilmu juga katanya. Kalau memang dia ngerti ilmu, dia biasa aja sholat di masjid, kemudian pulang sholat dengan istrinya. Bukankah sholat mu'adah, mengulang sholat dengan berjamaah untuk nolong orang adalah sebuah kebaikan? Berarti sepertinya belum sampai ke sana ilmunya. Artinya begini, laki-laki tersebut pergi ke masjid sholat dalam keadaan apapun untuk mendapatkan pahalanya ke masjid sebagai seorang laki-laki. Setelah pulang ke rumah nemeni istrinya sholat berjamaah, ajib, baru dia punya ilmu, fikihnya benar kan begitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya laki-laki itu mendengar suara kami ini adalah tetap ke masjid, ajak orang, sampai nanti omongan kita didengar. Mungkin perlu waktu, bahkan kadang perlu waktu 10 tahun. Kalau kita hari ini kita bicara tafsir Nabi Yusuf, ini kisahnya sampai Nabi Yusuf mulai diceburkan sampai sukses itu berapa? 40 tahun lebih, bukan langsung sehari kisahnya. Memang dibaca sehari Nabi surat Yusuf habis, kisahnya panjang itu, berapa puluh tahun begitu, bukan hanya sehari. Seperti itu. Jadi untuk sukses juru dakwah pun demikian, baginda Nabi pun juga demikian. Bagaimana baginda Nabi dilempari, bukan sekedar begitukan, bukan sekedar direndahkan, tidak dilempar di Taif, tapi balik lagi tobat orang Taif. Nah, kita ini kadang-kadang begitulah, biasanya juru-juru dakwah pemula ini gampang putus asa. Ini bahaya. Sebetulnya dia bukan dakwah kepada Allah, tapi dakwah kepada dirinya sendiri. Dia pengen disanjung, pengen dimuliakan, pengen dihormati. Wah, ini bencana. Sebab kalau sudah orang modelnya begitu, nanti akan saingan dengan temannya, berantem sama, kenapa kok kamu duluan, kenapa kok jamaahnya lebih kanu, kenapa kamu datang ke jamaah saya? Oh, rebutan jamaah ya. Wilayah pun kapling-kaplingan nanti, jamaah pun sudah grup-grupan. Na'udzubillah. Nah, ini bukan juru dakwah. Berangkat dari mana? Dari tadi itu, dia senangnya disanjung orang, pengennya dimuliakan dia. Kalau ada orang lain dimuliakan, apalagi dia lebih muda dari dia, dia kecewa. Kenapa dia dimuliakan kok saya tidak? Laki ngiri sama orang, musuhan. Bukan ustadz, ahli neraka pakai kopiah. Jadi perlu kita tata hati dalam kita mengajak kepada kebaikan. Semoga Allah mengampuni semuanya dan semoga Allah menata hati kita. Benci itu bagaimana ya? Teman-teman sekalian, ini ada banyak ya hadis-hadis terkait dengan ini. Di benci ini kalau Nabi SAW kita lihat praktiknya, misal ini kebiasaan Nabi ya, baik dalam keadaan sholat ataupun bahkan menyolatkan jenazah. Ya, saya ambil contoh yang lagi ramai sekarang ya, hukum menyolatkan jenazah orang munafik itu kan, yang dianggap tidak baik ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Perhatikan kalimatnya. Antum punya tafsir Ibnu Katsir? Baik. Antum punya tafsir apa? Saya hapus dulu ya. Antum tenang aja. Bismillah. Buka tafsir Ibnu Katsir yang saya punya, terbitan Darussalam dari Riyadh, tahqiqnya Syekh Al-Arnaut. Buka jilid yang kedua, halaman 500, posisi paling kanan, paragraf yang kedua di pertengahan. Pembahasan lengkapnya dari halaman 498 sampai halaman 500. Redaksi yang sama ada di Al-Kasyaf, terbitan Darul Maktabah Islamiyah, warnanya biru, halaman 321. Posisi paling kiri, paragraf kedua, ada 14 baris di situ. Jadi Rasulullah SAW bahkan dalam menyolatkan jenazah pun akan bertanya kepada kerabat sekitarannya, ya, ahadza min ahli khair, ini orang baik gak? Kalau dikatakan, ya, ini orang baik ya Rasulullah, isyhadu, tolong saksikan, saya akan menyolatkan. Maka sahabat bergabung menyolatkan dan sebagainya.
Tapi kalau sekiranya bukan orang baik, ya, termasuk misalnya yang terlilit utang piutang dan sebagainya, maka Rasul kurang berkenan menjadi imam baginya. Ya, tidak mau menyolatkan. Ya, tapi mohon maaf, beliau dengan kalimat yang indah. Lihat kalimatnya. Ya. Saya tidak bisa menyolatkan orang ini. Silahkan keluarga dan teman-teman yang lain yang ingin menyolatkannya. Ya. Jadi kalau Anda melihat keburukan pada orang lain yang belum tentu orang lain memiliki persepsi yang sama, belum tersebar luas, jangan menyebarluaskan, karena belum tentu tidak baik menurut Anda, buruk menurut Anda, belum tentu buruk menurut orang lain. Jadi kalau Anda pernah melihat seseorang misalnya berbuat yang tidak baik, ada rasa kebencian pada diri Anda boleh benci, tapi orang lain belum tentu. Anda tidak ingin sholat dengan dia, redaksi kalimatnya apa dalam bahasan fikihnya, supaya tidak terganggu konsentrasi Anda, kekhusyuan Anda dalam ibadah, supaya tidak ada ikatan yang buruk ketika Anda menunaikan sholat, karena setan masuk memberikan waswas kepada Anda. Ya, hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666, termasuk di Al-Bukhari, ya, nomor hadis 857. Lihat kalimatnya. Idza udzina kafara syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari sambil terkentut-kentut. Ya. Ini bahasa kiasan, maksudnya kentut kan ada baunya. Jadi dia bukan cuma pengen nggak dengar adzan, dia pengen juga hidungnya tidak mencium bau adzan. Saking bencinya dengan suara adzan, dia pergi. Ya. Makanya antum nggak usah kaget, antum jalan dengan non muslim ya. Tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non muslim pun bisa ingatkan antum, Mas, sudah adzan, apa mau sholat dulu? Karena setan sedang pergi. Fa idza thuwiba fa'ada. Kalau selesai adzannya, balik lagi setannya. Maka antum jangan kaget. Yang muslimnya bisa menjawab, tenang aja Mas, baru adzan, belum qomat. Karena setan kembali lagi. Fa idza uqimat, kalau salat sudah mau dimulai, Masya Allah, lihat kalimatnya. Fayaqulu udhkur kadza, udhkur kadza. Jadi kalau Anda belum salat, masih berdiri begini, itu masih tenang. Biasa aja, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda mulai bertakbir, kata Nabi, setan mulai masuk. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Gak percaya silahkan. Nanti sholat zuhur sebentar lagi, ketika Anda bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, akan masuk banyak ingatan yang tidak ingin Anda ingat. Bahkan pelajaran saya ini pun akan masuk tuh. Ingat, begitu Anda takbir, hati-hati, setan akan mengatakan ingat ini, ingat itu. Padahal dia setan tuh. Dan di antara yang dikhawatirkan adalah, ini yang paling bahayanya, ketika Anda sholat dengan orang yang Anda tidak sukai, punya masalah dengan Anda, dan dia jadi imam, kelihatan oleh Anda, bahkan hebatnya, sebelum sholat, setan datang kepada Anda, memberikan waswas. Ini kan musuh kamu, bagaimana bisa diimamin oleh dia? Lebih mudah bagi setan menggoda Anda. Makanya ada himbauan dalam syariat, jika Anda tidak menyukai sesuatu dan tertanam dalam keburukan dalam diri Anda, belum selesai itu, maka jangan mengambil resiko sehingga sholat Anda tidak khusyuk, tidak baik dalam ibadah. Tapi poin yang terpenting, bagaimana Anda bisa menjadi benci sesama muslim. Ini poinnya. Sebetulnya pertanyaan sesungguhnya bukan bagaimana sholatnya. Pertanyaan sesungguhnya, mohon maaf, kenapa bisa terjadi sesama muslim saling benci? Allah sudah menyatukan Anda dengan cinta. Kenapa Anda tinggalkan cinta itu menjadi benci? Allah jadikan Anda saling mencintai. Kenapa Anda saling mencela? Allah jadikan Anda saling merangkul. Kenapa saling memukul? Quran surah ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ikatkan ukhuwah Anda, saling menyatu dalam ikatan tali Allah. Bahkan di ujung ayat ya fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dengan nikmat Allah Anda bersaudara. Ya Allah satukan Anda, kenapa Anda pecahkan? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Teman-teman yang hadir saat ini, ayo kompak ya. Jangan cuma urusan dunia aja. Ayo kompak, bangun. Ya, satu dengan yang lainnya. Baik.